Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan buat berkat yang masih kami rasakan sampai pada sore hari ini. Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu beserta kami, agar apa yang kami baca dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Buat dosa pelanggaran kami Tuhan, kiranya Engkau ampunkan, supaya kami layak untuk menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Cak. Oke, jadi terima kasih Naldi. Kemarin kita ikut yang hari Minggu itu bahas mengenai bagaimana kesimpulan kitab Kejadiannya. Ingat apa? Ada yang masih ingat? Ya. Allah menciptakan, ya. Iblis merusak. Lalu setelah dirusak, manusia ya Jatuh. manusia jatuh, ya. Tuhan menjadikan keselamatan. Ya, terima kasih Cak. Tuhan menjadikan keselamatan ya. Berarti ada lihat video ya. Oke, kita hari ini akan masuk ke kitab Keluaran. Jadi kitab Keluaran ini adalah bagaimana Kristus ya sebagai penebusan kita ya, karena nanti akan bahas ada perambangan-perambangan di dalamnya, ada 40 pasal ya di dalam Keluaran ini. Kita sekarang sudah masuk ke dalam Keluaran pasal yang keempat ya. Nanti untuk reviewnya kita akan bahas di hari-hari berikutnya. Ini kita baca dulu. Oke, Keluaran 4 sampai pasal 6 ayat 13. Mulai dari saya ya. Baik. Keluaran pasal 4 ayat 1 ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Pasal yang keempat, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Ayat 7, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat 12, oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat 13, tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya.
Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Ayat 19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel inilah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah dan menciumnya. Joshua. Maaf, lanjut dulu Kak, sebentar ada ini, sebentar. Lanjut dulu aja Kak, sorry. Oke. Ayat 25 ya. Lalu orang 26 ya? 28. Oh, 28. Ayat 28. Baik. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya, yang disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Amin. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang.
Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Ayat 6. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Ayat 7. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Tetapi sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. 10. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Sudah ya? Renaldi. Ya. Maaf tadi masih di mute. Berarti sekarang Ayat 13. 13 ya. Dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel pada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Ayat 16, jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas, kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Amin. 19. Kak Eko. 19 ya, sorry. 19. Maka itu ya. Iya. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Fir'aun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Oke, selanjutnya. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Langsung Keluaran 6 ayat 1 ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang kau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi, ya dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Amin. Tadi Monik ini ya, ngambil ya. Iya. Gimana? Ya, maksudnya tadi saya dulu. Maaf, Juta, maaf. Ya, maaf. 6 ayat 2 ya. Ya. Ya, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa,
Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjian. Kelebihan nih. Amin. Ada dari Feni dan Yanika, boleh bergantian 3 ayat. Engkau sekarang maaf ayat keberapa? Suara 6 ayat yang ke-6. Ke-6 ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. 3 ayat. Lagi lanjut 2 ayat lagi. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Oke, lanjut aja Alvin, nggak apa-apa. Oke. Alvin mungkin masih ini ya, sibuk ya. 8 ya? Ya. Oke, sebentar. Ayat 8 ya. Oke, dan aku bukan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Tapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak patah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta memutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Oke, baik, kita sampai sini dulu porsinya ya. Besok kita lanjutkan lagi untuk Keluaran. Kita langsung ke Matius pasal 19 ya, ayat 1 sampai 15. Berarti saya kurang 1 ayat lagi. Amin. Matius 19. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Oke, Berto. Ada Berto. Berapa kok? 19 ayat 2. 19 ayat 2. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Lalu datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain,
ia berbuat zina. Ayat 10, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Ayat 11, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Bisa teman-teman mau sharing silakan. Kak, aku lebih kenanya sih, Kak. Ya. Boleh kan, Kak? Boleh dong, nggak ada yang larang. Oke. Sebenarnya aku dari dulu bingung sih, Kak, sama ayat ini yang Matius 19 ayat 9. Di sini kan Tuhan Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, di situ aku sempat kepikiran, maksudnya kalau misalkan terjadi perzinahan antara suami istri, apakah boleh cerai? Kayak gitu, Kak. Jadi soalnya di sini kan kecuali karena zina gitu. Jadi aku sih bingung sih sebenarnya ini pandangan aku salah atau benar seperti itu sih, Kak. Itu. Oke. Kita semua belum berkeluarga ya, cuma mungkin Kak Eko coba. Ya. Ya, kita perlu mengetahui dulu prinsipnya ya. Prinsip pernikahan itu apa, ya kan? Jadi prinsip pernikahan itu sebenarnya digambarkan di dalam kitab Kejadian dan juga Efesus ya, di mana di kitab Kejadian di pasal awal-awal itu dikatakan dua orang ini akan meninggalkan ayah dan ibunya itu ya, dan keduanya menjadi satu daging ya. Itu kalau tidak salah Kejadian, coba nanti kalau ada yang menemukan ya, saya lupa alamat ayatnya ya. Jadi sebentar ya. Oke, pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi prinsip pernikahan itu adalah keesaan dari dua menjadi satu, ya kan? Keduanya menjadi satu daging. Itu penekanannya adalah di keesaan. Nah, lalu prinsip perzinahan itu apa? Ya, perzinahan itu adalah dosa yang sangat serius karena itu merusak yang namanya keesaan, ya kan? Jadi sebenarnya ketika suami istri ada seorang yang berzinah, itu sebenarnya secara rohani sudah tidak ada lagi keesaan gitu. Jadi ya memang dalam banyak kasus akhirnya terjadi perceraian. Ya. Itu yang dikatakan Alkitab demikian, ya. Nah, lalu bagaimana misalnya ya itu menimpa kepada salah satu misalnya saudara kita atau bahkan kita sendiri misalnya ya. Ini kita supaya belajar ya. Rasul Paulus mengatakan hendaklah dia tinggal di dalam keadaannya semula. Jadi misalnya nih, suami istri, akhirnya karena perzinahan mereka tidak bisa lagi bersatu kan, karena sudah nggak ada lagi prinsip keesaan itu. Kemudian bercerai. Ya Rasul Paulus memberi saran ya hendaklah kamu tinggal di dalam keadaanmu, begitu, ya kan? Kalau misalnya itu bisa
dipersatukan kembali ya, maksudnya ya itu adalah ya sesuatu yang betul-betul apa ya, berkat Tuhan betul ya, maksudnya itu sangat-sangat berat gitu. Tapi kalau kedua-duanya tetap bisa bersatu, ya itu betul-betul berkat Tuhan. Tapi kalau hanya dua-duanya tidak bisa bersatu, ya bercerai. Nah itu ya itu Rasul Paulus mengatakan tinggal di dalam keadaannya yang semula begitu. Jadi secara singkat, kalau namanya bersinah, ya perceraian itu memang secara prinsip memang sudah tidak ada lagi keesaan kan, karena tadi sudah merusak. Karena itu jangan sampai kita berzinah gitu maksudnya. Itu sangat-sangat serius begitu. Kita juga berdoa ketika memilih pasangan, betul-betul kita perlu mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, jangan sampai itu terjadi pada keluarga kita. Ya, semoga kita dijauhkan ya, karena ini dosa yang sangat serius, kan itu betul-betul merusak rancangan Allah yang utama. Rancangan Allah yang utama itu ya dua menjadi satu. Ya, jadi jangan sampailah berzinah. Kalau sudah sampai itu terjadi, wah itu sangat berat. Dan itu memang banyak kali berujung kepada perceraian. Begitu. Makasih banyak karena ya, tadi Kak. sudah tidak ada lagi kesatuan. Bagaimana? Makasih banyak, jadi tercerahkan. Iya. Jadi Alkitab ya, tapi terus kemudian jangan kita mencari-cari ya, berarti aku mau bercerai saja, nggak cocok nih sama pasanganku, jangan. Ya, Waduh. Enggak. Iya, bukan. Bukan. Iya, penasaran di situ sih. Iya. Kayak apa tuh namanya? Soalnya kan yang kemarin heboh kasus ini kan, Kak, yang soal Gisel sama Gading kan ternyata Gisel melakukan perzinahan ternyata di situ kan. Di situ sih, Kak. Jadi Waduh. Ya itu iya, kalau secara Alkitabiah memang ya itu tidak ada lagi yang namanya ikatan keesaan itu. Jadi kalau mereka bercerai itu ya sebuah keniscayaan lah istilahnya itu. Ya kalau masih bisa dipertahankan bagus, tapi kalau bercerai ya sudah, itu istilahnya itu tidak menyalahi prinsip Alkitab begitu. Tapi jangan sampai kita ke sana. Tuhan menjaga kita semua. Asik. Makasih banyak ya, Kak ya. Iya. Kak, sorry jadi mau nanya lagi. Iya. Ya, soal pernikahan orang Kristen sih, jadi mengenai Matius ini. Sebenarnya dulu tuh sempat juga berdebat sama ini ya, teman dulu di kampus. Dia membandingkan ayat yang di sini kan aku nangkepnya nikah itu menjadi sebuah pilihan gitu ya. Terus dia membandingkan dengan kejadian gitu yang kita diminta beranak cucu dan bertambah banyak gitu. Jadi sebenarnya gimana sih antara dua ayat ini gitu, ketika sebenarnya menikah itu wajib apa enggak sih sebenarnya ketika ada dua ayat itu gitu. Baik. Kalau menikah itu sebenarnya adalah ketetapan Allah, ya. Jadi orang menikah itu adalah memang ketetapan Allah, itu bukan suatu istilahnya rancangan manusia. Pernikahan itu sepenuhnya adalah inisiatif Allah. Jadi untuk kita semua di sini saya menyarankan ya, kalau kita tidak ada panggilan yang sangat khusus seperti Rasul Paulus ya lebih baik kita menikah karena itu memang ketetapan Allah ya. Kecuali ya di sini kan ada beberapa di situ dikatakan tadi ada yang mana ayat mana tadi ya? Sorry kok hilang tadi. Sorry ayat berapa tadi ya? Kok kehilangan saya? Yang Kejadian 16 berapa tadi? Ayat ya, pasal 19 ayat 11 Oh. 11 12. 19 11 12. Ya. Ya, ini kan ada yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Jadi artinya kan memang ada kelainan fisik misalnya ya. Atau orang yang menjadi atau yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi ya seperti Rasul Paulus ini memang dia istilahnya
ya mempersembahkan dirinya sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan, dan memang dia dengan jelas ada panggilan demikian ya, maka dia memilih untuk tidak menikah. Jadi bukan perkara kalau menikah berarti istilahnya tidak bagus, kalau orang menikah lebih kudus, ya tidak juga. Justru orang menikah itu lebih tadi ya, memang itu ketetapan Allah, dan Allah punya rencana kan melalui pernikahan itu ada perkembangbiakan istilahnya ya kan. Nah, ada pertambahan, tapi pertambahannya ini sebenarnya adalah kalau kita melihat dari, saya juga lupa ya, nanti saya cari ya, itu keturunan ilahi, menghasilkan namanya keturunan ilahi. Ya, jadi anak-anak kudus yang dihasilkan dari pernikahan yang kudus. Ya, jadi sekali lagi untuk adik-adik semua, ya kalau tidak ada panggilan yang sangat khusus, ya kita sebaiknya memang menikah begitu. Jangan sampai ada kepikiran aku melajang saja deh. Kecuali ya kita betul-betul ada satu panggilan yang kuat ya. Aku harus pergi ke daerah terpencil, nanti kalau aku menikah kasihan keluargaku misalnya. Ya, untuk memberitakan Injil misalnya. Nah, Siap, baik. Iya. Amin. Amin. Tuhan. Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau bersaksi? Kak, aku ingin nyampein sesuatu dari Matius, Kak. Iya, boleh, Cak. Itu yang Matius 19 ayat 14 tadi tentang Yesus memberkati anak-anak. Jadi kan di ayat 14 itu dikatakan, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepada aku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, jadi di sini aku mau ngambil kesimpulan ataupun perkataan kayak gitu, kalau misalnya kita sebagai orang dewasa ini bisa seperti anak-anak, di mana kita seperti yang kita ketahui kalau anak-anak itu bergantung kepada orang tuanya. Kita anggap saja orang tua itu adalah Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu yang kita ikutkan, sama seperti apa yang dikatakan Tuhan itu yang kita ikutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak boleh bersandar dengan pengertian kita sendiri. Terus ketika kita menjadi orang dewasa tapi datang kepada Tuhan seperti anak-anak, itu seperti anak-anaknya yang kita ambil, bukan sikap seperti seorang anak-anak, di mana seperti yang kita ketahui kalau anak-anak itu ngambekan atau mudah marah seperti itu. Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau, atau kadang kita itu bandel. Tuhan udah menetapkan sesuatu tapi kita menyimpang dari jalannya. Tapi ketika kita gagal, kita malah nyalahin Tuhan seperti sifat seorang anak-anak. Jadi itu aja sih Kak yang mau aku ambil. Terima kasih. Baik, terima kasih, Cak. Kalau ada yang mau lagi, dipersilakan, waktunya kita diberikan waktu terakhir. Oke, mungkin belum ada ya. Baik, tidak apa. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan porsi bacaan hari ini di apa yang tadi dipersekutukan, baik itu pernikahan, baik itu untuk menjadi seperti anak kecil ya. Kita semua harus memiliki satu tujuan yang jelas, yaitu saya ada di keluarga ini, saya ada di sekolah atau kampus ini, ada di lingkungan ini adalah untuk Tuhan, menjadi berkat. Ya, kalau kita menikah, kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar, walaupun kita melajang, kita juga menjadi berkat bagi orang lain, ya. Tapi yang terutama, baik menikah ataupun tidak, kita harus punya hati seperti anak-anak yang hanya merindu dambakan Tuhan. Ya. Jadi semoga nanti melalui keluarga yang akan kita bangun atau yang kita susun di atas Kristus, itu boleh menjadi dorongan bagi kita semua. Sebagaimana tadi kitab Keluaran juga harusnya banyak menerangi kita ya, dalam perkara-perkara di mana kita terus-menerus mengikuti apa yang Allah katakan. Puji Tuhan. Jadi kita mungkin sampai di sini. Ada tambahan dari? Mungkin tambahan sedikit. Saya share ada satu buku di Playbook, harganya cuma 16.500, itu tentang pernikahan, itu bagus ya. Kalau mau beli tinggal diklik, ada di Playbook saya ini kan. Oh iya. Saya share itu. Itu sangat bermanfaat.
Saya sudah share di share di ini ya, di BFY ya. Harganya cuma 16.500, tapi itu bisa membuat pernikahan kita ini lebih jelas ya, visinya lebih jelas gitu. Jadi kita nggak sembarangan juga memilih jodoh gitu maksudnya. Terima kasih. Wah, ini dia. Ya. Mungkin sama yang memilih jodoh juga, Kak. Oh iya, nanti ada, sebentar saya carikan ya. Saya carikan. Oke, sudah ditutup dulu, nanti ada. Amin. Saya sharekan. Oke. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang bergabung. Kita sama-sama yuk tutup dalam doa. Tadi sudah dibuka oleh Ica. Bagaimana kalau ditutup oleh Monica? Oke, Kak. Ya. Doa ya. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas waktu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami masih dapat untuk membaca firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pada hari ini banyak membukakan pikiran kami dari pembacaan dari Kejadian dan juga pembacaan di Matius 19 ini ya Bapak, biarlah Tuhan kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Tuhan bimbing kami, Tuhan sertai setiap langkah kami, biarlah Tuhan kami tidak hanya menjadi pendengar dan pembaca firman-Mu saja, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Bapak. Bapak, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Tuhan berkati kami, supaya kami bisa melanjutkan aktivitas kami dengan sukacita dan semuanya itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami percaya. Amin. Amin. Terima kasih, Monica. Baik, mari kita buka kamera ya, kita foto bersama.